Nah, orang Islam itu juga kasih ekspresi, jadi bisa buat masukan untuk undang-undang gitu Pak. Apa sih sebetulnya hukum ganja itu ya? Oh ya, karena kita pesantren ya, bukan orang hukum ya. Kalau kita bicara hukum nanti sama viewer yang nggak tahu bukan ahlinya kita. Bukan ahlinya. Ya berarti kita ngobrol yang ahlinya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bukan Mufti, tetap ilmiah meskipun basa-basi. Meskipun basa-basi, tapi tetap ilmiah. Kembali dengan host yang the one and only one, kesukaan jenengan, yaitu Muhammad Hasan Al-Wafa. Nah, ini mungkin jenengan pasti di layar kamera, di layar HP pasti ada sangat janggal. Ini kok saya ditemani sama orang baru. Jadi kita kedatangan YouTuber, tamu kita hari ini ada ya ini artis ini YouTuber. Cuman ya kurang terkenal gitu saja. Ini teman saya berasal dari Pulau Garam, yaitu mana? Pulau Garam Sumeneb. Oh ya, Madura, tepatnya di Kabupaten Sumeneb. Yaitu bisa dikenal dengan Bapak Istokhri. Bapak Istokhri atau saya panggilnya Bung Istokhri karena beliau itu bestie saya, teman seperjuangan, teman seperlelahan, teman sepercapean. Bukan selimut ya? Karena kalau teman selimut saya biasanya guling. Nah, dan juga ini ada narasumber kita malam hari ini, atau Anda lihatnya siang juga nggak apa-apa, tapi saya syutingnya malam. Ini adalah kakak kelas saya. Dari kemarin kan saya selalu mengundang kakak kelas, nah ini juga sama narasumbernya kakak kelas saya. Beliau yang sudah wisuda tahun kemarin Pak ya? Iya, alhamdulillah. Beliau sekarang sudah menyandang gelar SAG. Tahu artinya SAG? Sarjana alam gaib. Bukan. SAG itu sarjana agama. Sarjana agama. Kamu gimana nanti yang nonton punya gelar SAG tersinggung. Sorry. Disomasi kamu. Kalau somasi ikut Om Deddy gitu. Itu bisa dikenal dengan Bapak Khozi. Pak Khazinatul Asrar, berasal dari Blitar. Wah, Blitar. Anda tahu kan Blitar kemarin sempat rame? Nah, itu mungkin untuk masalah itu bisa kita bahas di video selanjutnya. Jangan di sini deh ya. Jangan di sini. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Karena saya udah gatel banget mau bahas Blitar ini. Ketika saya dengar Blitar, pasti menghadirkan satu nama. Waduh. Soekarno. Ya. Ya kan apa kelahiran apa namanya Bumi Proklamator kan ya. Masya Allah. Nah, gini Pak. Anda nggak apa-apa, kita ngobrol santai aja. Ya maaf ya, ini tamu sama narasumbernya masih amatiran, jadi hostnya sudah berpengalaman. Jadi Masa juga amatir saya ya. Iya baru 2 kali video. Nah, kita itu di sini nggak mau ngobrol apa ya, nggak mau sebasa-basi itulah ya. Kan tagline-nya kan tetap ilmiah meskipun basa-basi kan ya. Basa-basi tapi ilmiah gitu ya. Ya basa-basi tapi tetap ilmiah. Nah kita itu mau membahas yang kemarin lagi rame Pak. Kemarin itu apa namanya, ada satu acara namanya CFD. Tahu CFD kan? Citayam Fashion Week. Bukan CFW itu. CFD itu Car Free Day. Car Free Day. Itu gimana seorang kalau cita ada YouTuber berenang. Salah dengar ya. Oh, pantesan ya. CFW ya. Oh, pantesan enggak terkenal YouTube Anda. Tapi kalau santri mengaji, Anda ikut santri mengaji, insya Allah Bisa terkenal ya. nggak tahu. Lah di CFD ini ada ibu-ibu Pak. Ada ibu-ibu, ya kan CFD itu kayak semacam acaranya orang-orang kota lah itu ya. Ngumpul di hari apa namanya, di hari Minggu, di sana nggak boleh ada kendaraan, weekend. Cuman boleh ada orang jogging sambil ya gitulah olahraga. Sambil ya lihat-lihat pemandangan. Riyadhah badaniyah. sedang mengistirahatkan badan, healing lah. Healing. Nah itu di tengah-tengah keramaian seperti itu Pak ya, ada satu ibu-ibu dengan anaknya Pak, membawa papan bertuliskan tolong anak saya butuh ganja. Nah rame Pak setelah itu Pak. Anda sudah dengar yang anaknya sakit itu? Iya. Butuh ganja sebagai alat medis. Nah, itu. Udah dengar Anda ya? Sempat ramai kemarin itu. Sempat ramai. Itu kan kayaknya diangkat ya Pak ya, ke mana? Ke MK ya? Ke MK, tapi ditolak. Kayaknya ditolak. Kenapa? Ditolak di MK. MK enggak sudi. Apa gitu? MK merasa ini bukan tanggungan saya.
Bukan wilayah saya untuk mengurus itu, bukan wilayah saya untuk merubah UU itu. Gitu. Oh, berarti sebelumnya sudah ada undang-undang yang Sudah ada melarang narkotika itu. Oh. Kan ganja itu termasuk narkotika. Narkotika. Oh, berarti narkotika itu pasti dilarang sama. Pasti dilarang jelas. Oh, gitu. Apa benar gitu? Apa Ya, kalau pengetahuan saya ya terkait narkotika itu kan ada pemetaannya. Berarti nggak semuanya. Tidak semuanya. Artinya untuk narkotika yang termasuk dilarang sama sekali, artinya tidak ada batas aman, itu yang termasuk golongan 1. Berarti dan mungkin untuk ganja itu termasuk dari golongan 1, artinya dari pemerintah belum berani untuk melegalkan. Yang untuk yang dilegalkan untuk keperluan medis atau yang lainnya itu, kalau yang dari undang-undang itu yang masuk golongan 2 dan 3. Dengan ganja Tapi itu anehnya gini ya. Gimana? Ganja itu kan katanya mau bukannya. Iya, katanya. Tapi di sebagian daerah malah dibuat sayur ya. Jadi kita pagi-pagi sarapannya ganja ya. Oh gitu. Berarti kalau di daerah itu enggak apa-apa pakai ganja. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting cara mengkonsumsinya benar. Oh, gitu. Dibuat sayuran. Lah, kok Anda kayaknya kontradiksi katanya Pak Fauzin kalau ganja tidak boleh dipakai. Kok Anda mengatakan di sebagian Yang daerah tidak boleh dipakai itu ketika dibuat sebagai rokok, baik elektronik maupun tradisional. itu di daerah mana itu? Kalau di Thailand boleh di Thailand. Jadi di Thailand. kalau sekarang itu di Thailand itu sudah boleh. Ganja sebagai medis sudah boleh. Cuma boleh. tetap di Thailand itu tidak boleh ganja dibuat sebagai rokok elektronik atau tradisional tetap tidak boleh. Oh gitu ya. Tetap harus ada batas gitu ya. Loh, gini. Kalau di Indonesia tadi ya, itu kan ganja tidak boleh sama sekali, golongan 1 kan katanya. Di Thailand boleh. Tapi untuk medis. Nah, ini kenapa kok sampai sekarang di dunia yang sudah modern dengan alat-alat yang canggih, Indonesia itu masih tidak mau masih tidak berkenan untuk melegalkan ganja. Di negara lain yang masih satu rumpun Asia Tenggara itu sudah melegalkan ganja. Pertama, untuk kita memutuskan suatu hal itu apakah ini berbahaya tidak boleh dimakan atau tidak, itu kan ada barometernya, artinya ada nggak ngawur Pak. Ini Harus ada tendensinya ya. Sedangkan dalam Indonesia kan dalam undang-undangnya juga Islam itu menjadi barometer utama juga kan. Begitu. Selain maslahat yang intinya Islam itu punya adil, bahasanya ya meskipun negara ini bukan negara Islam, cuman karena ini negara demokrasi maka kita bisa memberikan ekspresi lah ya. Nah, orang Islam itu juga kasih ekspresi jadi bisa buat masukan untuk undang-undang gitu Pak. Apa sih sebetulnya hukum ganja itu ya? Karena kita pesantren ya, bukan orang hukum ya. Kalau kita bicara hukum nanti sama viewer Saya yang nggak tahu bukan ahlinya kita. Bukan ahlinya. Ya berarti kita ngobrol yang ahlinya aja ya. Karena nanti kalau kita Sampai ahli apa ya? Saya ahli tidur. Anda ahli apa? Ahli hisab? Enggak ada. Apa? Ahli tidur juga aja. Oh gitu. Saya kira ahli hisab rokok. Nah, kalau secara segi agama, Pak Fauzin ya. Saya tanya Pak Fauzin nanti, karena kayaknya ada YouTuber tidak berkompeten. Masih amatir, Pak. Oh iya. Kira-kira Pak ya, ganja medis itu dalam segi agama bagaimana? Ini pertama yang menjadi perlu kita ketahui atau poin penting yang harus kita pegang itu dalam fikih itu ada pembahasan setiap hal yang suci dan tidak membahayakan itu boleh untuk dikonsumsi. Berarti ganja boleh enggak? Loh, bentar. Ini kalau tanya ya. Oh, iya. Tanya. Ini memang kalau orang biasanya gitu lah. Golongan Anda itu suka gini-gini. Gimana? Jadi kan saya katakan tadi, artinya ketika intinya nggak berbahaya maka boleh untuk dimakan. Dalam pembahasan ganja itu kan yang menjadi perdebatan atau yang masih debatable itu terkait masalah ini memabukkan atau tidak. Debatable ya. Iya. Oh siap. Apa itu? Saya nggak tahu. Nggak tahu. Dengar saya. Debatable ya, pokoknya bel-bel gitu ya. Iya, bel-belan. Masih diperdebatkan gitu ya. Oh iya. Jadi kan kalau kaidah atau yang disamakan oleh para ulama itu setiap hal yang memabukkan maka haram untuk dikonsumsi. Oh gitu. Bahkan setiap yang memabukkan itu haram untuk dikonsumsi. Berarti mabuk cinta juga haram ya? loh. Kan juga mabukkan ya? Ya tidak begitu konteksnya. Bedakan mabuk secara kesadaran, mabuk secara agama dengan juga mabuk secara bahasa. Itu mabuk laut. Oh berarti orang nggak boleh naik kapal laut. Mabuk kendaraan. Mabuk kendaraan. Berarti ini mabuk yang bagaimana ya? Ini mabuk bagaimana yang dianggap mabuk yang bikin haram. Jadi karena
dalam pemutusan hukum dalam syariat tidak lepas dari maqasid syariah kan. Ya, maqasid syariah. Tujuan syariat itu untuk apa sih? Kan jenengan tahu apa itu? 5 tahu apa isinya? Salah satunya kalau dalam konteks ini ya, hifdzul badan sama hifdzul akli itu. Nah, berarti agama itu sangat menyarankan atau sangat menghimbau bagi pemeluknya untuk menjaga badannya dan juga menjaga akalnya, kewarasannya dalam konteks ini ya. Atau bahasanya hifdzul badan itu hifdzul nafas. Hifdzul nafas. Nah, kalau dalam konteks ganja itu lebih dalam permasalahan hifdzul akal. Artinya ketika suatu makanan atau minuman yang bisa mengakibatkan dampak buruk terhadap akal itu syariat sangat melarangnya. Dilarang sekali itu. Ya, contohnya apa? Homer. Itu kan nasnya sore kan jelas gitu. Gimana? Artinya kullu muskirin homrun waktu homrin haram. Oh gitu. Atau ya itu begitu ya. Itu riwayat bil makna lah seperti ya, itu. Berarti setiap yang memabukkan itu disebut khamr dan khamr itu diharamkan. Berarti setiap yang memabukkan itu haram. Atau natijahnya seperti itu ya. Konklusinya seperti itu ya. Oke. Ini biar saya kelihatan mau wisuda. Mau wisuda ya? Mau wisuda. Mau SAG. Cuman dalam permasalahan itu oleh ulama dirumuskan bahwa artinya karena khamr itu menjadi hukum asal yang menjadi apa ya barometer untuk hukum-hukum lain disamakan dengan khamr, maka yang disebutkan itu hanya kullu syarobin muskirin maka bahwa haram. Setiap benda cair atau minuman yang memabukkan apapun itu ya, apapun itu yang memabukkan karena sama dengan sifatnya dengan khamr. Dia cair juga. Ya sama minum komik gitu ya, minum komik sama dicampur bensin gitu ya. Komik sama bensin itu haram. Kalau dicampur, berarti selama ini saya mengendarai benda haram. Kan kalau pakai sepeda kan motor yang haram kalau dikonsumsi. Oh, gitu. Kalau dipakai gak haram. Kan? Oh, ya apa sih? Ya gak ngerti dah. Sedangkan kalau kembali lagi pada masalah ganja, itu kan yang kita perdebatkan atau kita menjadi topik malam ini, topik cangkruan kita yang nggak ada apa-apanya ini. karena studionya juga masih amatir, jadi nggak ada apa-apanya. Adanya itu cuma kita. Adalah ganja yang ingin jadikan bahan untuk medis. Karena di sana sangat menjadi pertimbangan untuk dijadikan bahan sebab ada satu kasus penyakit yang memang hanya bisa disembuhkan dengan ganja tersebut. Nah, kita kalau dalam membahas ini bisa dihukumi syariat atau dihukumi oleh syariat itu ya kita harus statuskan dulu ini termasuk benda cair atau benda padat, ganjanya dulu. Ganja. Baik begini ya. Ini kalau boleh saya simpulkan. Ada paham nggak? Paham jelas dah. Gimana? Saya menunggu ya dari tadi. Oh gitu. Ada mau nyangkel ini. Kalau kepahaman saya begini ya. Gimana? Ganja medis itu harusnya kalau memang menjadi satu-satunya alat untuk bisa menyembuhkan, ya kita pakai saja ya. Cuman begini. Kalau hemat saya, kenapa kok pemerintah itu belum menyetujui? Mungkin masih ada beberapa dampak negatif yang belum bisa ditanggulangi. Misalnya gini ya, katakanlah ganja medis legal, nanti malah ganja dijual di apotek kan? Nah, malah gampang untuk disalahgunakan. Nah, itu masalahnya. Oke, berarti kan harus ada pembatasan. Dan ini yang belum ditanggulangi. Nah, sebelum ke sana dulu kan ya, sebelum ke efek dan juga dampak-dampak lainnya, itu tadi kan bahwa Pak Khozin bilang kalau benda yang memabukkan itu dibagi dua kan. Ada benda memabukkan cair, ada benda yang memabukkan padat. Kalau ganja ini termasuk yang padat. Oh, yang padat. Padat. Nah, katanya kalau disedotkan jadi benda gas. Kalau sudah diproduksi. Ini gitu. Belum ya. Jadi kita statuskan ganja dulu nih ya. Ganjanya dulu. Daun-daun yang ada. Kayak daun singkong. Gambar apa itu ya? Artinya kan jari itu. Status dia jamat kalau bahasa di kitabnya kan jamadat ya, benda padat atau kalau lawan pembandingnya berarti benda cair kan. Jamat itu termasuk salah satunya hasis ya. Hasis kalau saya cross check di kamus itu diartikan ganja itu hasis. Berarti gini, dalam literasi klasik Islam pun sudah mengenal ganja. Sudah mengenal ya. Tapi kalau yang saya baca di literatur klasik itu dibedakan. Ada yang mengatakan ganja itu tidak memabukkan. Ada ganja yang memabukkan. Yang memabukkan ini kalau cara penggunaannya dibakar. Tapi kalau nggak dibakar enggak.
Oh, berarti gini. Iya. Kalau yang saya tahu ya ini dari beberapa sumber bahwa emang ganja itu ada dua, ada yang kanabis itu sama ganja-ganja yang medis yang lagi diminta orang-orang. Kalau ganja yang emang biasanya dibuat nyimeng-nyimeng gitu Nah, yang itu. ngefly itu bahaya ya. itu yang memang penggunanya ya memang untuk memabukkan saja ya. Kalau untuk yang ganja medis ini punya dosis tertentu Dan itu positif. dan itu dosis positif kan. Kalau tidak salah di dalam ganja itu Pak ya, itu kan ada kandungan yang baik, ada kandungan yang buruk, ada kandungan yang sebagai penenang, ada kandungan yang sebagai halusinator, jadi membuat orang berhalusinasi. Mikirin apa dong? Itu yang dipertanyakan kan begitu ya tergantung. Nah, iya. kan begini, berarti di ganja itu ada perkara baiknya, ada perkara buruknya. Lah bukannya di semua benda yang kita konsumsi kan kayak gitu. Nasi ada karbohidratnya, bikin kuat. Tapi ada kandungan gula, bisa diabetes. Tapi Gimana kan tuh? lebih dominan kalau di ganja ya, lebih dominan memabukkannya ya daripada mengobati. Kalau nasi kan nggak ada orang mabuk gara-gara nasi ya. Oh gitu, jadi yang penting Iya. mabuknya itu. Nah, itu Ya yang ini saya masalah. sepakat dengan Bung Istohri. Bungto. Jadi Bungto. Bungto. Ya. Artinya dalam penyetusan hukum Islam itu kan memang dalam setiap rumusan hukum itu ada dari sisi masyarakat ada, sisi materi juga Pasti ada. pasti ada. Pasti Pasti ada. Artinya ketika pemutusan hukum berarti kalau nanti lebih unggul masyarakatnya ya maka lebih dimenangkan. Ketika nanti madernya lebih besar ya maka lebih dimenangkan yang dilarang kan. Nah, gini, kalau kan kita tahu kan ya bahwa ganja itu tidak satu-satunya obat. Buktinya apa? Buktinya di Indonesia sampai zaman sekarang kan ada tuh kan? Ya, ada. Pengobatan Opsi lain ada. opsi lain tetap ada. Ada. Apakah gara-gara ada opsi lain itu bisa menjadi bahwa ganja itu masih belum bisa dilegalkan di Indonesia? Oh iya, gini. Artinya kan untuk hal-hal yang asalnya tidak diperbolehkan, kemudian dijadikan untuk kebutuhan medis, Ada kebutuhan. hajat, biasanya hajat ya. Ah. Ada hajat itu sebenarnya ada dispen dari syariat, artinya kita kan kaidah yang kita kenal di pesantren ya, sebenarnya sudah alumni nih ya. Iya. Ngece ya. Yang kaki saja ya. Yang begitulah ini. Artinya kan ada kaidah bahwa ad-darurat tubihul muqtadur, tapi wad-darurat tuqaddaru biqadriha. Artinya setiap hal yang dilarang nanti akan dilegalkan ketika dalam kondisi mendesak. Tapi sesuai porsinya. Cuman disesuaikan porsinya. Oh, gitu. Berarti tidak begini. Contoh begini, ada orang memang butuh ganja sakit nih, butuh ganja. Berarti boleh mengkonsumsi ganja sebanyak-banyaknya? Enggak ada. Oh, gitu. Ada kode tertentu ya. Oh, iya. Memang itu kan ganja memang kalau di yang kemarin saya baca itu ya oleh beliau pengarangnya Fathul Mu'min siapa? Syekh Zainuddin Al-Malibari. Orang India. Rindavan. Bukan Malioboro. Bukan Beliau Malibari. menjelaskan bahwa untuk ganja karena termasuk dari jamadat itu hukumnya hanya makruh. Oh, gitu. Cuman hukum makruh itu kan berarti apakah diperbolehkan? Karena kan makruh ya. Kita lakukan itu nggak apa-apa tapi kalau tinggalkan dia lebih utama. Gitu. Iya. Cuman ternyata oleh beliau pengarang kitab Yanah, Syekh Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato niku orang mana nih? Abu Bakar Sato itu ya orang Timur Tengah sana. Katanya di Mekah Indonesia nih. Iya. Beliau mengatakan bahwa keturunannya si Abu Bakar Sato, putunya ini Mbak Bakri yang di Jawa Tengah sana. Oh, gitu. Kok tahu? Jadi iya. mungkin keluarga beliau. Enggak. Jadi dalam pembahasannya memang kalau dimakruhkan, tapi ketika disampaikan di khalayak umum itu akan rentan disalahgunakan. Nah, ini kita di halayak umum, Pak. Ini nanti di Maksudnya gini, dalam memahami pemutusan hukum ganja itu ya nggak serampangan gitu. Tetap harus ada batasannya. tetap harus ada batasannya. Menurut beliau itu walaupun makruh bahkan wajib dikatmu. Wajib nggak boleh disampaikan. Iya. Berarti keputusan pemerintah sudah sangat benar ya untuk tidak melegalkan ganja dahulu. Karena lebih berpandangan pada dampak. Jadi mungkin kalau memang butuh ya bisalah dipindah dulu, tidak di teritori Indonesia, pindah ke Singapura. Makanya salah satu bukti bahwa ganja itu ada sisi yang membolehkan. Ya ketika dibuat makanan itu, dibuat kue, dibuat sayuran itu kan
menggunakan ganja dengan cara yang benar. Akhirnya tidak memabukkan. Itu kalau di daerah lain ya, kalau di negara lain. Tapi kalau di Indonesia ada membawa ganja 1 lembar, ada taruh di bawah kulkas enggak sama dia. Kena kayak artis kemarin itu. Jangan ya ada lah yang ya itu lah. Itu padahal kan nggak diapa-apakan kan, nggak dipakai, nggak di itu juga bermasalah. Iya kan, tidak dipertontonkan. Cuma nyimpen doang. Kena, Pak. Berarti kan bahkan kemarin ceritanya Cak, misal saya bawa tas, nyuruh jenengan ini bawa, ada ganjanya, sampai nggak tahu itu masalah. Saya juga kena. Wah, berarti saking bahayanya ganjanya. Saking bahayanya ganja akhirnya agama. Negara itu sangat posesif ya. Nah, kalau kayak cewek kan biasanya posesif kan, apa-apa dilarang. Negara itu juga. Dengan kok puji ya? Oh, enggak. Enggak, karena ini bukan berdasarkan pengalaman. Ya kan saya beli kuota itu cuma buat lihat kisah cinta orang lain. Ya begitu. Oh ya. Ya mungkin segini saja Pak ya. Iya, cukup lah. Apa Anda masih betah? Kita bisa untuk durasinya 2 hari ya Pak Editor. Wis. Tapi nanti saya ganti host tadi. Ganti narasumber juga. Intinya dalam pembahasan ini kan termasuk dari min babit tanawul atau masalah pengkonsumsi makanan. Makanan ada yang berbahaya, ada yang tidak. Kalau syariat itu yang titik tekannya ya yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya pada badan itu ya nggak dilarang. Batu itu suci ya. Iya. Tapi kalau dimakan ya. Bahaya ya. Bahaya. Akhirnya haram. Haram itu dia. Maya itu dul badan. Sesuatu yang dapat membahayakan pada tubuh kita, Pak, itu haram. Oh, begitu ya? Ya, jelas dah. Oh, jadi kalau saya lihat ada lama-lama saya berarti berbahaya. Bukan makanan ya. Oh iya benar. Saya juga gak mau makan Anda. Ya. Oke, mungkin ini sebelum saya tutup nih Pak, ada closing statement untuk Bung Khazin gimana Pak? Ya intinya ya tadi dalam pemutusan suatu hal yang di sana masih simpang siur ya, maka kita harus menanyakan kepada ahlinya lah, dan juga perlu belajar agama yang lebih. Apalagi zaman sekarang kan zamannya medsos itu orang itu tsunami informasi Pak. Apa-apa saya udah baca portal berita ini.com. Saya sudah bisa menghukumi. Ini harusnya pemerintah memperbolehkan karena tapi kan nggak tahu dampaknya ke depannya gimana. Kalau Bung Histori, kalau dari saya pribadi terkait ganja medis itu ya lebih diperhatikan lagi dampaknya. Semisal nanti pemerintah mau membolehkan ya diperhatikan lagi dampaknya. Regulasinya harus diatur benar ya. Harus digodok betul ya. Lebih berbicara pada dampak. Oh begitu ya. Oke ya, mungkin segini saja obrolan kita. Tetap stay tune, tetap tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.